Influenza, selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan di Bagaska. Dan hari ini gua jadi Superman. Gua jadi Sasha. Princess. Enggak ya? Nggak ada. Oh. Princess bukan lo di sini soalnya. Oke. Oh. Dan hari ini gua sorry Sasha sebenarnya. Sasha jadi Princess beneran soalnya dia yang mau review filmnya. Film yang berjudul Ngeri Sedap, sebuah film dari Imaginary. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kali ya, kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan? Ngeri Sedap mengisahkan pasangan orang tua Pak Domu yang diperankan oleh Arswendi Beningsuara dan Marlina alias Mak Domu yang diperankan oleh Tika Panggabean. Mereka dikaruniai 4 anak, yaitu Domu yang diperankan oleh Boris Bokir, Sarma yang diperankan oleh Gita Bebita, Gabe yang diperankan oleh Lolox, dan Sahat yang diperankan oleh Indra Jegel. Suatu hari, Pak Domu dan Mak Domu gelisah karena keempat anaknya semakin jarang berkunjung ke kampung halaman. Mereka akhirnya menyusun rencana agar seluruh anaknya pulang dari perantauan. Mak Domu memutuskan untuk berpura-pura bertengkar hebat dengan sang suami. Pertengkaran itu diatur sedemikian rupa agar terdengar ke telinga anak-anaknya. Ketika mengetahui kabar tersebut, keempat anaknya akhirnya pulang dari perantauan. Namun, mereka terkejut saat tiba di Medan karena pertengkaran tersebut ternyata hanya kebohongan belaka. Meski menuai reaksi beragam dari anak-anak, pada akhirnya pertemuan itu mengobati rasa rindu. Madomu juga menyampaikan keinginan untuk melihat anak-anaknya menikah. Di sisi lain, ia juga menyimpan suatu rahasia besar yang tak ingin diketahui keluarga sebelum keinginan tersebut tercapai. Masing-masing anak juga ternyata memendam keresahan ketika berurusan dengan keluarga. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsis dan juga trailer dari film Ngeri Sedap, yang dimana hari ini kita bakal mendengar Sasha review filmnya karena hahaha Bagaska belum nonton lagi. Udah katain aja nggak apa-apa. Tapi gimana menurut lu filmnya, ceritanya seperti apa? Karena katanya lu nangis ya nonton film ini. Nangis banget, parah kayak berlinang air mata gue sangat deras. Oke, emang kenapa sih? Emang tapi sedihnya sebelum tuh? gue bahas film, gue memaklumin lu untuk nggak nonton banyak film sih akhir-akhir ini. Kenapa? Tiba-tiba banget nih. Apaan? Apa enggak boleh? Apa? Karena kan lu udah mulai sibuk dengan dunia lu, dan gue senang banget ketika lu sekarang mulai banyak berinteraksi dengan manusia sih. Dih, mana ada gue berinteraksi? Tiap weekend kan lu sekarang main. Oh iya, itu sih Nah, sebenarnya itu. terpaksa ya gara-gara temen-temen gua. Oke, itu. Nah, karena gue kan nggak bisa seleluasa lu untuk bermain keluar, jadinya gue nonton film mulu. Oh gitu. Tiba-tiba banget nih. Ya udah, thank you deh. Terima kasih teman-temannya Bagas sudah membuat Bagas keluar dari zonanya. Enggak juga sih, itu zona gua sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya udah, oke, itu nanti aja bahasnya ya di balik kamera. Tapi menurut lu gimana tentang Ngeri Sedap? Overall, sebenarnya ketika lu awal menonton film ini, lu akan boring sih. Boring bokir? Bukan, Oh, bukan. itu Sorry, Boris itu Boris. Bokir. Ya udah. Terus, Ya, awal-awal film agak terhibur karena kita disajikan dengan shoot aerialnya si daerah Sumatera Utara itu. Danau Toba Sumatera Utara kan kalau nggak salah. Itu indah banget. Danau Toba di sini deket. Bukan. Kan Danau Poso. Iya Oke. sih. Iya Iya, sih, oke. tiba-tiba pindah tuh ke Bendungan Hilir. Jadi Ben Hill ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kita disuguhi dengan masih keasriannya, banyak yang ijo-ijo dan laut-lautnya itu kayak seru banget sih, kayak oh Sumatera ternyata seindah itu ya gitu. Nah tapi makin kesini ketika memasuki ceritanya pacingnya tuh agak lama sih guys menurut gua. Mungkin pun karena karakternya sini banyak kan, dia punya 4 orang anak dan 2
maksudnya sepasang orang tua gitu. Jadi harus diceritakan dengan baik dan benar gitu. Cuman agak boring aja gitu sih pas awal. Boring bokir. Boring. Oh iya, 2 kali. Dia main ya di sini kan? Iya, main. Dia jadi Domu. Domu. Dia jadi anak pertamanya di keluarga ini gitu, dari yang paling antara tua. Mak Domu dan Pak Domu gitu. Oke. Jadi Pak Domu ini orang asli Medan yang punya 4 anak. Nah, keempat anaknya ini terbilang sukses lah, karena yang satu PNS. Oke. Yang kedua, yang satu gue nggak lihat di PNS sih, teman dipakai seragamnya PNS. Oke. Yang kedua PNS. Itu juga. PNS juga. Oke, terus? Yang ketiga itu pelawak. Oke. Dan yang keempat itu dia kayak kerja di pertanian daerah Jogja. Oke. Gitu. Nah, konfliknya keempat ini masing-masing anaknya punya konflik. Jadi si Domu ini dia pengen nikah sama wanita asal Sunda, dimana kan dia Batak Tulen ya. Harus nikahnya sama Batak gitu. Gitu. Heeh. Oh gitu. Oh gitu. Jadi Iya, orang iya, tuanya tuh kayak jangan menikah sama orang selain Batak, nanti dia tidak mengerti adat Batak, kamu meninggalkan leluhur. Oh. Gitu cenah. Oh iya. Oke. Dia mau menikah sama wanita asal Sunda, cuman karena dia laki-laki, dia bersikeras lah. Ya udahlah, orang cuman buat kalau ngomong sama orang tua mau buat perizinan aja, kan aku laki-laki gitu. Kalau cewek beda ya. Gitu. Oke. Nah, anak keduanya itu PNS yang tinggal di rumah ngurusin orang tuanya. Anak ketiga pelawak yang dimana bapaknya ini suka diledekin lah sama teman-teman bapaknya. Dia tuh bapaknya suka nongkrong di Lapo. Nah, Lapo itu kayak warkopnya kita gitu loh. Iya. Tahu. Kan ngurus itu kayak dikata-katain, kapan anakmu jadi hakim gitu-gitu, karena dia sarjana hukum, tapi malah jadi pelawak. Nah, itu bapaknya nggak suka. Nah, anaknya yang keempat, nah sesuai tradisi orang Batak itu anak keempat itu harus pulang ke rumah mengurusi orang tuanya. Sedangkan dia malah merantau ke Jogja malah ngurusin orang tua lain. Siapa? Orang tua siapa? Itu orang tua siapa? Ya Kita udah. lanjut di segmen selanjutnya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Wah. Balik lagi di Bapil Bahas Film ya. Influenza masih di review Sasha mengenai ngeri-ngeri sedap. Betul. Sebenarnya tadi lu masih ngomongin tentang Konflik ya? konflik dari film ini apa aja. Nah, ini lu belum mengutarakan perasaan lu pas lagi nonton ngeri-ngeri sedap seperti apa. Pas nonton itu sih yang gue bilang, karena awal-awal pas nonton gue kayak aduh terlalu ini sih pacingnya lama banget, gue kayak bosen deh nonton ini. Di awal-awal filmnya. Awal filmnya, karena kayak kita udah tahu di awal konflik keluarga ini apa gitu. Karena si orang tuanya, karena bapaknya yang berkonflik sama 4 anaknya ini, 3 sih, yang satu kan di rumah kan. Konflik dengan 3 anak laki-lakinya ini yang mengharapkan si ketiga anak lakinya itu pulang. Karena saat itu dia mau ngadain pesta untuk emaknya. Jadi emaknya Pesta apa? Pesta adat. Oh. Jadi mamahnya si bapaknya Domu, alias berarti neneknya Domu ya. Neneknya Domu itu pas nikah nggak pakai upacara adat. Jadi dia merasa berhutang gitu. Bisa gitu ya? Dan kalau kayak gitu tuh harus pakai pesta adat gitu loh, guys, kayaknya orang Batak tuh. Dan biayanya mahal saat itu. Jadi dia nggak bisa. Nah, baru diwujudkan lah sama bapaknya si Domu gitu. Sebenarnya yang bikin makin berasa sedih itu adalah bagaimana penggambaran wanita Batak di sini sih, yang gimana harus nurut sama suami, harus dengerin apapun perintah suami, harus pasrah dengan apapun keputusan suami, kayak gitu-gitu. Itu terasa banget di sini sih. Kayak si Mak Domunya, si Tika Panggabean ya? Tika Panggabean. Ya, berperan di situ ketika mau marah nggak jadi, ya udahlah gitu, ya udahlah gitu mulu, kayak gue harus nurut sama suami gue gitu. Nah, akhirnya pas mau menuju akhir itulah perpecahan itu, kayak gue nangisnya tuh karena dia udah sekuat itu menahan sampai akhirnya ya udah kita cerai beneran. Karena awalnya mereka ini berdua berencana untuk cerai supaya anak-anaknya balik ke kampung. Gitu. Oke. Itu kan tadi kalau misalnya gue baca dari sinopsis juga, ini merupakan pertengkaran yang dibuat-buat sama si suami istri itu. Iya, kan? benar. Yang dia mau bercerai sebenarnya, cuman pura-pura aja supaya ketiga anaknya itu pulang. Tapi dan ikut pesta adat. Jadi akhirnya pada akhirnya berencana beneran aja kita cerai gitu. Oh wow. Itu pecahnya di situ sih, karena gue berasa sih sebagai anak
perempuan tengah ya, Oke. punya kakak dan adik tuh kayak gue tuh sering terlupakan gitu loh. Orang tua tuh lebih ngelihat kakak-kakak dan adik-adik kita gitu ketimbang kita gitu. Itu yang gue jadi bikin sedih banget gitu. Jadi ada momen di mana ini yang gongnya banget menurut gue, ini gongnya banget di film ini adalah ketika di mana akhirnya terbongkar tuh kalau perceraian antara orang tuanya itu cuma dibuat-buat supaya mereka bertiga pulang. Marahlah tuh kakak-kakak dan adik-adiknya sama si yang anak perempuannya itu. Siapa? Sarma. Nah, sama si Sarma dia marah kayak siapa lagi orang yang bisa kita percaya di rumah ini gitu loh. Mereka kakak-kakak dan adik-adiknya. Yang tengah tuh si Sarma. Sebenarnya bukan tengah sih, anak kedua sih. 4 itu dia. 4, cuman kayak tengah dan berbeda sendiri, perempuan sendiri tuh dia. Ya. Terus dia ngomong gini ke abang dan adik-adiknya, si Domu itu kan mau menikah sama orang Sunda kan. Terus dia ngomong gini, abang tahu nggak kenapa aku nggak jadi cerita putus sama pacarnya? Kenapa aku nggak jadi nikah sama pacarku kemarin? Karena aku tahu dia sebenarnya orang Jawa gitu. Aku lebih menuruti kata mama dan bapak, karena siapa lagi yang nurutin mereka gitu. Terus ngomong sama si anak kedua si GB, kamu tahu gak kenapa aku nggak lanjutin sekolah masak? Padahal kamu tahu kan aku diterima di sekolah masak di Bali. Ini demi nurutin cita-cita bapak dan ibumu yang ingin anaknya jadi PNS, kata dia gitu. Oh, oke. Oke, ini selama lu cerita satu hal yang gue notice sebenarnya di sini budayanya kental banget. Kental sih. banget dan Karena, terlalu segmented sih sebenarnya. Iya, makanya. Iya, sempat dibahas juga sih Ngeri-Ngeri Sedap itu sangat-sangat segmented. Yang dimana Imaginary ya, itu kan salah satu film pertama Imaginary lah ya. Kalau gue nggak salah pikir, kalau gue nggak salah inget lah gitu loh. Kan dulu tuh sebenarnya kalau Imaginary ada Jatuh Cinta Seperti Film-film, ada Agak Lain juga. Agak Lain sebenarnya sebelum itu, ini ya. apa sih, Cek Toko Sebelah Imaginary bukan sih? Bukan ya? itu Bukan Ernest. Yang dari semua yang lo omongin, maksudnya gimana menurut lu dari storytellingnya? Dari tadi kan lu bilang bahwa di pacing di awal tuh agak-agak slow, jadi menurut lu agak-agak boring. Boring bokir? Ya oke, 3 kali. Nah ya, gimana storytellingnya, actingnya, visualnya kayak gimana? Ya tadi kalau visual sih udah lo ngomongin tentang pemandangan ya. Iya, Oke, selain visual pemandangan deh. Visual bagaimana menggambarkan pesta adat di Batak itu beneran loh. Yang kayak emak-emak hebring pakai kebaya, sanggulnya yang setinggi harapan orang tua itu bener ada loh. Jadi terus yang suka kan kalau mereka di sono tuh ngasih makannya pakai ember gitu guys. Ngasih makan siapa? Jadi nggak ngambil prasmanan sendiri. Gua nggak gitu tahu loh. beneran nih ya. Beneran, jadi nggak ngambil makan sendiri, jadi mereka tuh semua duduk, ada orang yang nuangin makanannya pakai ember sama gayung gitu. Iya. Tapi emang adatnya di sana begitu. Nah ada pokoknya momen di mana ibu tuh pas dapat lauk dimasukin ke tas, tanpa plastik, tanpa apa dimasukin ke tas. Terus dilihat sama si ini Indra Jegel. Terus kata ibu-ibunya, ini buat anakku di rumah belum makan loh dia. Itu lucu banget. Oh oke. Lucu banget. Itu adegan yang lucu ya Iya, dari film Ngeri-Ngeri Sedap ini ya. Lucu sih. Tapi berarti jatuhnya sebenarnya Ngeri-Ngeri Sedap ini lebih ke film drama juga ya? Drama keluarga yang dibumbui sama sedikit komedi sih. Drama budaya Batak lah Budaya ya. Batak. Dan ini sih menggambarkan bagaimana orang tua zaman dulu sih guys. Jadi Apa tuh orang tua zaman dulu bagian mananya? iya, karena dia punya trauma kayak punya rasa trauma didikan orang tua masa lalunya lagi, jadi dibikin lagi begitu ke anaknya, ngerti nggak? Oh, oke. Nah ini adalah si Domu ini disadarkan untuk memutus rantai itu gitu loh. Jadi pas waktu anak-anaknya pergi terus dia mau diceraiin sama si istrinya, dia ngomong ke ibunya, kenapa kayak gini, padahal aku udah mengikuti bagaimana bapak mendidik aku dulu, sedangkan bapak mendidik anak-anaknya dulu tuh sukses sampai ada yang sekolah selesai gitu kan. Nah terus bapaknya Domu tuh ngomong, kalau kamu mendidik anak-anakmu pakai cara yang sekarang itu nggak bakal berhasil karena mereka udah sekolah keluar tinggi-tinggi dan bertemu banyak orang, sedangkan kamu kan cuman sekolah di sini bertemu sini gitu, jadi akan berbeda cara ngajarinnya gitu. Sama lah kayak lu kan orang Tangerang, ketika kerja di Jakarta kan pasti punya
bagaimana cara lu bersosialisasi di Jakarta kan. Oke. Akan berbeda gimana Iya. lu ketika lu bawa ke Tangerang gitu, belum tentu sama kan. Kayak gitulah betul. perumpamaannya. Itu kalau gue nggak dukung kayak enggak biasa aja gue. Tapi kan gue dukung lo jadi kayak ya bener sih. Itu bener gue relate sama lo. Sebel. Daripada dia sebel, kita nanti masih mau ngobrolin tentang ngeri-ngeri sedap lagi. Jadi influenza, jangan kemana-mana, tetap di Babil Bahas Film. Balik lagi di Babil Bahas Film ya, influenza masih di ngeri-ngeri sedap. Tadi kita udah ngomongin tentang review Sasha dan bagaimana ngeri-ngeri sedap itu berjalan dan pendapat lu tentang ngeri-ngeri sedap. Yang dimana sebenarnya gue belum pernah nonton film ngeri-ngeri sedap, tapi gue udah pernah nonton beberapa film imaginary atau film yang berhubungan sama budaya Batak. Tulang belulang tulang itu Batak juga kan? Batak juga. Mirip-mirip seperti itu. Cuman agak lebih agak lain kompleks tuh- ini sih. Iya, lebih kompleks lah. Lo kompleks ya. Agak lain jatuhnya juga Batak nggak? Batak tapi Medan sih. ya. Iya. Yang dimana sebenarnya juga bukan Dia nggak segmented kental di sih. budaya gitu. Nah, sekarang gue pengen nanya tentang mungkin ada scene favorit yang Sasha tonton seperti apa, atau ada scene yang bikin lu itu tadi lu udah mau cerita sih tentang Iya, scene scene apa? favorit gue gong sebenarnya itu. pas si siapa tadi yang cewek gue lupa jadinya. Sarma. Si Sarma akhirnya meluapkan emosi dia karena dia benar-benar dari awal film sampai mau menuju akhir film itu dia karakternya adalah orang yang diam, Oh gitu. nurut. Iya, karena memang diajarkan sama bapaknya kalau perempuan itu harus nurut sama laki-laki gitu. Dan akhirnya di adegan favorit lu dia ngapain? Akhirnya dia meluapkan semua emosinya dia, kenapa akhirnya dia mengikuti semua kata mama dan bapaknya gitu. Demi kakak-kakak dan adik-adiknya bisa menuruti apa yang mereka inginkan gitu. Oh justru Dia tegasnya berkorban, itu, iya tegasnya itu gara-gara biar mereka nurut sebenarnya. Iya, Iya kayak menyadarkan mereka, lu tahu nggak sih Iya, kalau iya, gue iya. sebenarnya begini tuh karena ini gitu. Nah, menurut lu, nih gue pengen nanya ya, menurut lu dari karakter build apa si Sarma ini yang tadi pendiam sampai akhirnya meledak, gimana menurut lu? Apakah terlalu lama, apakah pas banget, atau kayak oke-oke aja? Pas sih menurut gue, karena kalau misalkan dia, karena awal sampai pada pertengahan tuh gue menganggap dia sebagai angin lalu aja gitu, hanya sebagai pemanis, ternyata gongnya di dia. Jadi kayak pas nonton tuh, wow di sini ternyata gongnya gitu. Ketika mereka udah semua berantem dan akhirnya pada pulang ke wilayahnya masing-masing tuh kayak gini gitu loh. Oke, jadi lu merasakan adanya perubahan yang kayak, Perubahan suasana yang signifikan. tapi lu berharap nggak kayak, ini kenapa nggak ngomong sih si Sarma ini, atau lu kayak kaget gitu? Kaget bener, karena kalau misalnya gua tahu Sarma di awal sampai pertengahan film itu mungkin lebih vokal, gua nggak akan sekaget dan sekejar itu sih. Kalau gua tahu ya, dan kan gongnya tuh bener-bener pas di situ, ketika dia meluapkan semua emosinya, gitu. Jadi kayak, ternyata perempuan-perempuan di Indonesia masih suka dibeginiin ya sama laki-laki kayak gitu loh. Oke, nah itu kan dari karakter Sarma aja. Nah kalau ngomongin karakter, ada nggak nih menurut lu karakter yang menurut lu kurang atau kayak gimana gitu? Ini karakter yang menurut gua kurang adalah Boris Bokir di sini. Boring Boki? Ya oke, Boris Bokir, kenapa? Iya emang agak boring sih. Weh. Nggak Nggak, kenapa Bang Boris di sini? Ada apa Bang Boris? Dia mungkin karena perawakannya sangar ya. Jadi ketika iya. mimik muka harus yang sedih dan lesu-lesu gimana gitu kayak kurang gitu Kurang sih. dapat. Kurang Emang iya dapet. ya? Mungkin penjiwaannya di sini kayaknya agak kurang dapat sih. Penjiwaan sebagai bagaimana si dia orang Domu. Batak yang memperjuangkan untuk nikah sama orang Sunda gitu. Di sini kayak agak kurang, aku akan yakin aku bisa gitu. Karena gue kira justru Bang Boris Bokir di sini sebagai Domu malah bagus gue kira. Ternyata menurut lu dibanding yang lain, Dibanding yang lain, menurut gue dia yang agak paling kurang dapat sih. emosi mungkin. Nah, kan adegan yang gue bilang gong tadi itu kan nangis kan semuanya. Nangis semua. Entah kenapa si Boris Boris Bokir agak Bokir. memaksakan sih untuk menangis. Malah jadi lucu nggak? Karena kan maksudnya kita tahu kan Bang Boris dari agak lain juga kan. Iya, lucu sih enggak sih guys, karena adegannya benar-benar seintens drama. Nggak, maksud gue lucunya tuh lebih ke image dia gitu loh, ke image dia sebagai seorang apa ya, dia pelawak atau stand up ya? Enggak sih, jadi nggak Nggak, lucu sih, berarti bener. tapi tetap lu merasa itu kayak kepaksa gitu Iya, emosinya. kepaksa kayak bisa dia melakukan adegan lain kan sedih nggak harus nangis ya. Ada yang mukul apa atau apa Oh. gitu kan.
Jadi kalau memang tidak bisa nangis ya lu luapkan dengan teriak Dengan cara kayak yang atau apa lain. gitu kan. Seperti itu sih menurut gua. oh, jadi Bang Boris justru unexpectedly. Karena gua nggak tahu ya sebenarnya karakter utama dari Ngeri-Ngeri Sedap ini siapa sih? Apakah orang tuanya? Apakah si Sedap. Domo? Oh iya, Ngeri-Ngeri Sedap. Iya, lu Gua ngomongin- gue kepikiran agak lain tiba-tiba. Nggak beda dong, itu episode pertama Bapil by the way. Tapi nggak, ya siapa sih karakter utama dari Ngeri-Ngeri Sedap ini sebenarnya? Sebenarnya kalau gue bisa lihat si antara Pak Domu dan Mak Domu ini Oh, sih. justru orang tuanya. Orang Karena gue tuanya. kira sih ya Bang Boris Oh, sebagai Domu. Enggak. Mereka Oh, berdua. Karena mereka ini berdua mengisahkan justru bagaimana ya. bagaimana Mak Domu merasa akibat semua perlakuannya Pak Domu dia dijauhkan dari anak-anaknya. Nah, tapi kalau lu belum ngomongin, nah kan karakter Gue belum utama. ngomongin karakternya bagaimana Pak Domu ya. Nah iya, Pak Domu sama Bu Domu di sini gimana Pak si Domu- Katika Panggabean sama Iya. Pak Arswendi Bening Suara? Pak Domu digambarkan di sini sebenarnya dia adalah bapak-bapak yang strike gitu loh. Strict. Kok Strict. Strike sih? Yang strict, yang tegas. yang harus sesuai dengan aturannya dia. Kalau lu nggak Oke. mau, Heeh. nggak gua anggap anak lu gitu. Oh. Pokoknya segala sesuatu harus atas A, B, kemauan C dia. ya. Atas kemauannya dia. Oke. Dia egois, tapi dia tidak berani mengungkapkan orang anaknya. Oh, gitu. Ya banyak adegan-adegan di mana ibunya nelpon anak-anaknya itu disuruh sama si Pak Domu. Gengsi kali. Ya gengsinya gede. Iya. Kayak gua tuh. Baru mau Kayak ngomong. gitu. Baru mau ngomong udah ngaku sendiri guys. Iya, oke. Oh, ternyata gitu. Ya beribawa, gengsinya gede, apa-apa maunya dia. Yang jangan nyindir gitu dong. Hah? Tapi emang penggambaran laki-laki pada zaman dahulu sih kayak, Oh. lu tahu kan bapak-bapak zaman dulu tuh kayak Iya. saya adalah pemimpin di Ya keluarga bapak ini. gua, kemana bisa dari sini? Lu kan lihat bapak Ya, gua. kita best friend. Apaan? Best friend. Oh, kalau si Bu Domunya gimana? Bodomu adalah orang yang sebenarnya dibilang dia keras juga, tapi sebenarnya enggak juga sih. Dia keibuan banget. Dia cuma pengen kumpul sama anak-anaknya, nurut sama lakinya. Keibuan banget. Keibuan banget dan Oh. memendam semua amarah dia gitu. Oh, ya, oh gitu. Jadi Kenal sih. Jadi pas ketika ada langsung buar gitu. Oh, tapi bisa marah juga. Bisa marah. Nah, itu puncaknya ketika dia ngomong sama Pak Domu yang ngomong memang kita mau bercerai itu adalah sandiwara, tapi alasan aku bercerai sama kamu adalah hal yang benar-benar terjadi gitu. Bisa gitu ya. Langsung kena langsung. Oh, itu yang ngomong si Pak Domu. Iya. Oh. Bukan Bu Domu. Oh, Bu Domu. Bu Domu, Mak Domu. Nah, oke. Di situ. Jadi menurut lo film ini coba dah nilai deh berapa lah 1 sampai 10? 7. Terserah. 7. 7/10. 7/10. Dia sebenarnya menghibur banget sih. Cuman memang awalnya aja pacingnya kayak aduh lama banget gitu. Oke, ternyata waktu kita sudah habis. Wow. Oke, kalau gitu influencer terima kasih sudah nonton Bapil sampai detik ini. Jadi jangan kemana-mana. Jadi terima kasih. Apaan sih? Sampai jumpa lagi di Bapil bahas film selanjutnya. Apaan? Mama ini ya, gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang?